besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Kita nyanyikan dari awal. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, damai dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, 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 di dalam hidup kami setiap waktu. Kami menyembah Engkau, Allah Bapa kami yang hidup. Kami meninggikan Engkau Tuhan, apapun bagi Engkau. Kami merindukan Engkau, merindukan Engkau. Haleluya, damai sejahtera-Mu yang menyertai kami seumur hidup kami. Kami meninggikan, memuliakan Nama-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Dalam-Mu yang tak tersalah di pikiran kami, tetapi Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ketika kami menghadap Engkau, Engkau memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan,
Sungguh penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tidak menyadari penyertaan-Mu, Tuhan, Engkau tetaplah Allah yang sempurna. Engkaulah tetap yang menyertai setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, hari yang baru Engkau yang sediakan bagi kami. Ada satu kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagimu, Tuhan. Ada satu kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau selama kami masih ada di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami untuk meninggikan, memuliakan Engkau, duduk diam di hadapan-Mu, yang menjadi kerinduan kami. Kau jamah setiap kami, Kau tuntun setiap kami, Tuhan, sehingga kami boleh memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami selalu rindu bersama dengan Tuhan, merasakan keindahan-Mu dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar saat ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu melalui Ibu Erika, hamba-Mu yang Kau kasihi, Tuhan. Kami juga rindu dan berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum bergabung pagi hari ini, Tuhan. Untuk teman-teman kami yang ragu-ragu untuk bergabung pagi hari ini, Tuhan. Taruh kerinduan di dalam hati mereka untuk sama-sama boleh memuji menyembah Engkau, membangun mesbah doa ini di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pimpin kami Allah Roh Kudus, urapi kami masing-masing, sehingga boleh mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Jelita, Bu Erika. Ntar lagi kita mau makan Bu Erika ya. Iya, makasih. 5 ya Bu. Iya. Titus 2 ayat 5 dan firman Tuhan. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Terus ayat berapa lagi Bu? Ayat yang di bawah itu ayat berapa? 11 sampai 15 ya. 11 sampai 15. Ayat 11 sampai 15, judul perikopnya kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Silakan Bu. Iya. Makasih atas waktu dan kesempatan. Tadi pagi kita baca Tuhan, kita minta firman dan Tuhan kasih firman ini. Mungkin lebih larinya ke ibu-ibu ya. Jadi sebagai Allah berfirman dengan pelantaran anaknya. Jadi tadi di ayat 5 dikatakan bahwa ayat ya 5 ya. Ya, ayat 5 ya, Bu. Ntar aku cari Titus 2, aku buka di lain lagi. Titus 2 ayat 5 ya. Nah, hidup bijaksana dan suci. Ini nasihat-nasihat buat ibu-ibu ini. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati,
dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi mungkin kita sebagai ibu-ibu ini kadang puji Tuhan ya, firman ini Tuhan kasih khusus buat ibu-ibu, di mana kita itu kan harus mengatur rumah, harus mengatur apalagi pegawai itu kan sebagai karyawan. Yang jelas kita kan lebih cenderung kerja pekerjaan-pekerjaan kantor dulu kan, yang itu merupakan sesuatu yang utama buat kita ya. Terus yang sisa waktu-waktu yang lebih baru kita pakai buat rumah tangga, kita pakai buat semua yang bisa kita pakai. Apalagi buat diri kita sendiri kayaknya nggak ada ya kalau ibu-ibu ya. Tetapi di sini Tuhan nasihati kita supaya kita sudah tahu bahwa fungsi kita tuh kita punya suami, kita punya anak, kita punya rumah tangga. Tuhan bilang urus dulu di dalam kamu. Itu kan udah skop lebih besar. Orang diri kita sendiri aja juga kadang kita nggak punya waktu. Kita mau merubah juga kadang udah kelewat akhirnya nggak jelas itu. Jadi dalam arti dalam hidup ini memang banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya melakukan hal yang baik. Dan bentar aku geser motor. Saya agak pinggir. Makasih hari ini Tuhan kasih aku berfirman, bawain firman di jalan ya. Tapi yang jelas saya rasa tunggu. Saya lihat ini dulu. Di sini ada Sirma, Jelita sama aku ya. Berarti kita bertiga, nggak apa-apa ya. Jelita, sorry ya, di jalan-jalan deh ya. Tapi hati-hati, tetap hati-hati Bu. Enggak, aku udah duduk manis di pinggir kan, Udah. aku cari tempat aman. Oke. Jadi puji Tuhan kita laksanakan tugas kita, tapi ingat satu, kadang aku pribadi juga kalau nasihat sama anak ini kadang kita malas. Karena kita ngomong, belum ngomong anak udah ngomong duluan. Jadi kadang apalagi kita mau larang ini itu, tapi Tuhan ajar kita di sini supaya kita itu harus melakukan kita harus berdoa dan harus nasihat mereka. Kalau mereka tidak benar, kita harus kasih tahu kebenaran, dan kita sendiri itu tidak bisa merubah diri kita. Yang bisa merubah kita adalah Roh Kudus atau Tuhan itu sendiri yang bisa merubah kita. Dalam arti kalau Tuhan itu yang merubah kita, berarti kita harus minta sama Tuhan. Anak-anak ini tidak akan mendengar kita jika kita tidak minta Roh Kudus itu menjamah hati mereka dan meminta Tuhan untuk merubah mereka. Begitu juga suami kita. Nah, kita jangan pikir aman-aman aja. Kita udah dikasih suami Kristen, taat beribadah, taat ini. Tetapi hati kita itu, kita meleng sedikit, iblis akan bawa lari kita. Karena kita ini masih daging. Tubuh ini adalah bait Allah. Berarti bait Allah itu kan harus diisi dengan hal yang baik. Harus di gereja tuh yang kita lihat orang berdoa, orang menyanyi, orang menyembah, baca firman, dan itu yang harus diisi dalam bait Allah. Kita kalau kita sadar kayak pagi-pagi gini kita dapat firman, maka kita akan membenarin yang salah dalam diri kita akan ngebenarin. Tetapi pada saat kita udah asik bekerja, udah terlalu mungkin satu masalah yang biasa-biasa bisa kita. Terus masalah makin kompleks ke sana. Nah, kedagingan kita mulai keluar. Tapi kita berusaha sebelum kita melakukan semua kita minta tuntunan Tuhan. Saya rasa bahwa Eman Sirma juga Tuhan sudah jamah, Tuhan jadikan dia lebih ini. Mbak Jelita juga saya lihat selalu hadir karena kita selalu hadir. Aku aja yang minggu lalu lupa, terus udah di ujung, waduh udah jam segini aku masuk, Sirma udah doa aku matiin. Aku lihat berdua sama Olive, udah nggak apa-apa mereka selesaiin aja gitu. Nah hari ini juga tadi aku mau izin ke Sirma, udah aja aku masuk kan sambil
dengar-dengar itu semua ya. Tuhan ajar kita untuk menjadi jauh lebih baik ya. Kita udah ke gereja pasti udah. Hati kita udah benar-benahin, pikiran kita benar-benahin. Tapi kita pribadi sendiri tidak bisa memegang hati dan pikiran kita. Kita nggak bisa. Pada saat iblis datang ganggu, iblis datang dengan seperangkat teman-teman dia datang untuk mengganggu kita, kadang kita jatuh juga. Tetapi ingat satu, kita tiap hari ada hari yang baru. Saya itu senang lagu apa? I Love You Lord itu. Ku cinta kau Tuhan itu. Nah di situ dikatakan bahwa Tuhan setia. Terus Tuhan itu baik. Bahkan kalau nafas itu kita memuliakan nama Tuhan dalam arti kita hidup ini kita sudah bangun pagi-pagi. Tuhan kasih nafas, kita masih hidup. Kita ada orang yang nggak bangun lagi, dia tidur, tahu-tahu tidur terus. Tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah kasih nafas ini, nafas yang masih Tuhan berikan ini kita pakai menyembah Tuhan. Kita tidak tahu secara manusia, secara firman, bahwa Tuhan telah menanggung kutuk kita sehingga kita diselamatkan. Tetapi bukan itu saja. Tapi kita juga masih hidup di dalam kedagingan dan roh. Dan daging ini kita minta Tuhan keluarkan roh-roh lain sehingga tidak menguasai kita. Sehingga kita bisa menjadi baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin di ayat di belakang ya. Saya baca. Nah, mungkin di ayat ini kita lihat bahwa Tuhan berfirman bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan seorang manusia. Jadi kita tahu bahwa Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan segala kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beradab. Terus jadi kita itu Tuhan makin membaharui kita. Kita ini tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang benar. Tetapi di dalam ketidakbaikan, di dalam ketidakbenaran itu kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan sehingga kita senantiasa mata kita tertuju pada Tuhan. Supaya apapun kesulitan, semua yang kita hadapi, kita tidak mampu berdiri sendiri. Tuhan itu yang menopang kita, Tuhan yang menolong kita. Dan kita harus kembalikan mata ini hanya kita arahkan kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu. Kalau kita masih hidup karena anugerah. Dan anugerah itu apa yang kita kasih buat Tuhan. Tentu sebagai orang Kristen kita memuji Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Tadi kayak aku dengar Sirma nyanyikan aku di jalan tuh. Apa? Arti kehidupannya. Arti kehadiran. Arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu karena Sirma sering nyanyi, aku kerekam di telinga aku bisa nyanyi di jalan sambil ini. Puji Tuhan ya, kita punya Allah yang hidup. Jadi jangan kita rasa sombong, tinggi hati sama rasa sombong itu kalau manusia kan butuh itu. Untuk pede dia, untuk dia dapat merebut semua. Tapi sebenarnya bukan itu. Tapi sebagai manusia kedagingan kita tahan-tahan kadang keluar juga. Kadang kita nggak sadar. Karena iblis tidak akan membiarkan kita nyaman. Iblis itu tidak jadi kita ini bukan melawan iblis yang kelihatan. Enggak. Iblis penguasa, roh-roh penguasa di udara, di semua kita lawan itu. Dan semakin kita kuat dikirim teman-teman dia lebih banyak menghantam kita. Tapi satu, kita tahu bahwa nama Tuhan berkuasa di bumi, di sorga, di kolong langit.
semua nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah ditinggikan, maka tetap kita bersandar hidup kita kepada Tuhan. Kita berseru, kita berharap apapun persoalan hidup kita. Di kantor itu bukan begitu-begitu saja. Sebagai ini kita kerja pekerjaan yang biasa kayak Jelita, mungkin dengan pengawasan dan Sirma, dengan program-program, dengan semua. Aku dengan rumah tangga dan berdoa, puji Tuhan ya. Aku bersyukur aku bisa pensiun gitu. Aku bersyukur dalam arti kalau udah pensiun berarti waktu buat aku dan buat Tuhan. Kalau kemarin-kemarin waktu buat pekerjaan kayaknya lebih banyak ya. Karena sebagai pegawai kan kadang kita pulang malam. Dari rumah jam berapa, pulang jam berapa, waktu yang sisa ngapain. Paling kita kerja rumah tangga udah habis, waktu harus istirahat. Dalam arti itulah hidup kita. Kita nggak tahu hidup kita ini bisa pensiun atau tidak pensiun, karena aku ingat Pak Harjanto, dia pelepasan pensiunan di Ilmate di Solo dulu. Dia bilang saya tahun depan. Rupanya pulang dari situ satu bulan dia meninggal. Dalam arti puji Tuhan saya masih bisa menikmati waktu buat saya. Tapi tidak masalah, puji Tuhan buat Sirma sama Jelita juga bisa menikmati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan Tuhan beserta kita. Jadi tetap kita tinggikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu semua tertera dalam Alkitab. Kita baca dan kita mengikuti itu sehingga keselamatan yang sudah Tuhan siapkan. Jangan kita banyak dosa. Kalau kita berdoa itu, kalau ada penglihatan itu dicatat catatan dosa banyak. Kita minta Tuhan ampuni dosa kita. Tuhan jangan perhitungkan semua, nanti Tuhan menghapus semua. Sehingga pada saat kita kembali, pintu Tuhan masih terbuka buat kita, jadi tetap kita mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Kita sudah diberi. Hanya kita harus taat dan setia sehingga tidak diobrak-abrik iblis. Jadi inilah hidup kita. Sekali lagi mungkin adik-adik yang masih aktif, perhatikan apa yang harus dilakukan itu tertera dalam firman kebenaran. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga lakukan yang tadi Tuhan sudah bilang. Dan segala kefasikan kita, segala kejahatan kita, kita minta ampun sama Tuhan. Sehingga Tuhan ampuni, Tuhan membuka jalan dan membetulkan yang salah itu. Dan kita harus siap berubah. Jangan kita bangga dengan dosa-dosa kita, tetapi kita harus mau dirubah sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, karena kita ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Mungkin kita lebih peka, suara Tuhan kadang Tuhan bisik di telinga, jangan, kamu tidak boleh melakukan. Dengarlah suara Tuhan, lebih peka lagi, minta Tuhan kasih hikmat pengertian, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena ketidakmampuan kita. Tuhan hadir di situ, Tuhan menopang dan menolong hidup kita. Jadi mungkin nggak banyak, sampai situ aja, tetapi yang jelas kita jadilah orang tua yang baik, jadilah karyawan yang baik, dan jadilah istri yang baik, jadilah anak Tuhan yang baik. Dan kita harus bersinar. Kita harus bersinar dalam arti apa? Waktu itu saya baca 2 Petrus 2 itu. Nah, saya baca 2 Petrus 2. Kita nih orang jahat. Dan kadang karena kesombongan kita tinggi hati kita itu, hati orang, mungkin anak atau suami, karena kita yang jelas ibu-ibu kerja lebih banyak. Nyari duit iya. Kita merasa di atas karena kita udah capek, kadang kita ngomel. Tetapi Tuhan ajari supaya kamu jangan mendukakan jiwa-jiwa mereka. Jiwa-jiwa mereka, mereka ada kebenaran di dalam mereka, tapi jangan kita mendukakan. Jadi mungkin kita koreksi, minta ampun dosa kita kembali hidup yang benar, yang baik, dan hidup yang membuat Tuhan senang. Karena kita kadang melakukan banyak salah. Tetapi kita kembali lagi, Tuhan inilah saya, bentuklah saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi mungkin firman ini
Kita minta kuasa Roh Kudus mengartikan lebih dalam lagi bagi kita, sehingga kita menyimpan firman kebenaran, menyimpan kebenaran yang Tuhan mau, supaya pada saat kita kembali ke Tuhan, pintu Tuhan terbuka. Jangan kita datang, saya sudah melakukan ini, tetapi Tuhan, saya tidak kenal Engkau. Jadi mungkin banyak hal harus kita perbaiki. Secara manusia kita udah baik, tetapi bukan ukuran manusia. Di hadapan Tuhan kita bicara baik, hati kita jahat, Tuhan tahu. Jadi kita rubah semua menjadi lebih baik, supaya jangan mendukakan hati suami dan istri dan teman-teman kami. Karena Tuhan juga taruh kebaikan dalam diri mereka. Jadilah terang Tuhan, karena sekarang ini tidak butuh banyak omong, tetapi butuh tingkah laku kelakuan kita. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat apa yang kita bicara. Mungkin firman ini sampai sini. Tanamkan firman itu dalam hati dan pikiran, dan lakukan sesuai yang Tuhan mau. Amin. Amin. Terima kasih. Ini aku perjalanan pulang di doa, aku udah di rumah nih. Paling 3 menit udah nyampe. Ya, Bu, ya. Oke deh. Ya, Ya, Bu. tetap aku ikut, aku doa ya. Ya, siap. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Erika untuk sharingnya di Titus ya. Titus 2 ini tadi, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ternyata di ayat 11 bukan hanya menyelamatkan ya. Dibilang kasih karunia ini menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Karena memang ada pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Tapi ternyata kasih karunia ini juga mendidik ya. Mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan. Jadi kasih karunia ini yang kita terima saat ini juga mendidik kita, bukan hanya menyelamatkan, karena menyelamatkan ya tadi seperti Bu Erika bilang ya, kita ini masih daging yang bisa saja melenceng setiap saat. Itu juga kasih karunia juga mendidik kita juga menantikan penggenapan pengharapan kita gitu ya. Kemudian kita juga dididik lagi untuk menasihati atau meyakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Terima kasih Bu Erika untuk mengingatkan kita semua ya, bagaimana peran kita juga tadi sebagai istri atau ibu atau sebagai anak juga, sebagai hamba Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Erika. Kak Jelita, ada yang mau disampaikan Kak Jelita tentang satu perikop dan tadi satu ayat ya, di ayat 5 tadi yang kita dengar tadi, di ayat 5 Titus 2 ayat 5. Silakan Kak Jelita, jika ada yang mau disampaikan Kak Jelita. Ya mungkin ya puji Tuhan ya untuk ayat ini, karena kita diingatkan lagi sebagai seorang ibu khususnya untuk bisa lebih bijak ya, lebih bijaksana dan tetap hidup suci, tetap hidup kudus, dan dalam perkataan juga, perbuatan, dan bijaksana juga dalam mengatur rumah tangga, dalam mendidik anak. Ya mungkin itu aja sih, mungkin jadi reminder aja buat kita senantiasa di ayat ini. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Kak Jelita. Banyak ya yang kita dapatkan di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang begitu indah Tuhan, kami bisa berkumpul di sini, Binrokris, Kementerian Perindustrian, bisa hari ini Tuhan untuk melaksanakan acara doa pagi. Tuhan, terima kasih untuk pelaksanaan acara ini yang bisa berjalan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk firman yang sudah dibawakan oleh Bu Erika, yang begitu indah, yang bisa mengingatkan kami, khususnya sebagai seorang ibu Tuhan, untuk bisa hidup kudus dan hidup bijak di dalam melaksanakan semua aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Binrokris Kementerian Perindustrian, di mana sebentar lagi kami akan melaksanakan acara retret, mungkin di bulan ini atau di bulan depan, kiranya keberkati Tuhan acara yang sedang direncanakan oleh teman-teman, biarlah semuanya bisa
terselenggara acara itu bisa membawa sukacita, bisa membawa berkat juga Tuhan buat seluruh anggota Binrokris. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan yang mungkin sedang berulang tahun yang kemarin, yaitu salah satunya Pak Eko Agus, yaitu Inspektur 4, juga mungkin ada teman-teman Binokis lain yang kami belum tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang bisa Engkau tambahkan Tuhan, di mana mereka bisa melaksanakan bertambahnya usia dengan kondisi sehat Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, biar teman-teman yang sedang berulang tahun yang bisa bisa Engkau berkati dalam kehidupan mereka, sehingga bisa membawa berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan bisa melaksanakan semua aktivitas mereka dengan baik. Tuhan, juga untuk rekan-rekan Binokis yang mungkin sedang sakit, kiranya Engkau berkati Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan, yang juga yang mungkin hari ini mungkin sedang ada pergumulan di dalam hidup mereka, juga Engkau berkati, berikan mereka kesehatan selalu, bisa berikan mereka sukacita selalu di dalam apapun yang mereka laksanakan, sehingga mereka bisa tetap Tuhan, tetap bersyukur, tetap berharap, tetap berpengharapan untuk bisa dengan bisa melaksanakan aktivitas mereka, bisa dengan pemikiran yang penuh dengan ucapan syukur atas semua yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak untuk bahwa pagi hari ini Tuhan kami bersepakat, kami membawa wadah Binrokis Kementerian Perindustrian ini di hadapan Tuhan, wadah yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu untuk boleh saling mengenal, saling mensupport, saling mendoakan, sama-sama mendukung pekerjaan-Mu Tuhan di Kementerian Perindustrian. Bapak, kami percaya untuk wadah ini kami bawa di hadapan-Mu untuk boleh benar-benar dipakai sesuai dengan kehendak-Mu, mulai dari pembinanya, ada Pak Warsito, ada Bupati juga Tuhan, ada Pak Manalu, dan Bapak Ketua kami Tuhan Pak Adi, dan koordinator di sini Abang sendiri Tuhan, dan ada Wakil Pak Tia, ada Tiur, ada Lisbeth, ada rekan-rekan untuk koordinator ibadah, ada Intan dan Wahyu, untuk koordinator medsos ada Olive juga Tuhan, dan berdoa pemerhati dan seluruh koordinator unit yang ada. Bapak, kami rindukan untuk kami semua boleh menangkap apa yang menjadi bagian kami di Binrokris ini Tuhan, sehingga kami dalam menjalankannya, kami lakukan dengan penuh sukacita, dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami berikan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, untuk adik-adik kami yang di angkatan baru ini Tuhan, angkatan terakhir ini. Kami berdoa kiranya Engkau bawa mereka dalam satu kerinduan untuk boleh sama-sama melayani bersama semua pengurus yang ada satuan hati, ada kerinduan untuk melayani rekan-rekan dalam Tuhan, sehingga ketika mereka boleh menjalani pekerjaan di Kementerian Perindustrian, mereka tidak larut begitu saja dalam pekerjaan duniawi, tetapi mereka boleh benar-benar mengerti juga ada satu tugas dan tanggung jawab yang Kau taruh dalam masing-masing pribadi untuk boleh berada mendukung pekerjaan-Mu Tuhan di Binrokris Kementerian Perindustrian. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang ada di Satker daerah. Bapak, kalau mereka juga memiliki satu wadah persekutuan yang Kau boleh berikan bagi mereka, kiranya Kau berikan kekuatan, hiburan, damai sejahtera bagi mereka dalam melakukan segala kegiatan yang ada Tuhan. Tapi kami merindukan supaya apapun yang mereka lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada waktu Tuhan Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan, kami boleh berkumpul dengan rekan-rekan kami dari Satker daerah, sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan bisa bergabung juga di wadah Zoom ini Tuhan, sama-sama untuk membangun mesbah doa di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapak, berkati juga tempat kami bekerja, Kementerian Perindustrian, untuk Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Bapak Menteri yang kami kasihi. Bapak, terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi beliau selama beliau menjabat di Kementerian Perindustrian. Banyak hambatan, permasalahan, persoalan yang harus dihadapi, tetapi Engkau menuntun setiap langkah kaki Pak Agus dalam mengambil semua keputusan yang ada. Berikan dia hikmat, kesehatan, kekuatan bagi istri, anak-anaknya, dan seluruh keluarga besarnya yang Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk masa-masa beberapa bulan ini, kiranya Kau berikan hikmat, beliau dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian. Kiranya hikmat-Mu yang melebihi hikmat manusia, itu boleh mengalir atas Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, begitu juga dengan para pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, seluruh pejabat fungsional, pelaksana, untuk OB, Wakam Security sekalipun Tuhan, siapapun yang terlibat di dalam Kementerian Perindustrian ini, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh gedung juga di Kementerian Perindustrian dan seluruh satker-satker daerah yang ada seluruh Indonesia, Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan, sehingga dalam menjalankan aktivitas kami sehari-harinya di Kementerian Perindustrian ini kami boleh berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, sertai seluruh rekan-rekan kami, semuanya berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan pergumulan berat, dalam keadaan ekonomi ataupun kesehatan yang kami tidak tahu mungkin secara detail apa permasalahan mereka, baik di teman-teman kami di Kementerian Pusat ini, di satker-satker daerah, kami bersepakat Tuhan dalam doa ini yang sanggup menembus ruang dan waktu. Kau berikan kekuatan, Kau berikan pengharapan, Kau berikan damai sejahtera sehingga mereka bisa melewati setiap tahap dalam musim kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Ibu Erika. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami masih hidup itu karena anugerah. Engkau masih memberikan nafas hidup dan kami masih bisa beraktivitas dengan semua yang ada. Tuhan, hamba tahu bahwa Engkau membentuk kami menjadi ibu-ibu yang perkasa. Karena kami telah mendengarkan firman kebenaran yang mengajarkan kami tentang hidup yang jujur, hidup yang suci, hidup yang baik dan mengasihi dan melakukan semua. Hanya mata terarah tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tahu bahwa sebagai manusia kami saling dukung-mendukung Tuhan. Saat ini hamba doakan buat Firma dan Mbak Jelita Tuhan. Firma yang menjadi koordinator untuk Binrokris. Selain Pak Adi jadi ketua Firma yang mengurus semua Tuhan, Engkau menolong dia. Kalau dulu selalu dia datang kepada hamba untuk kita urus bersama. Saat ini hamba tahu bahwa pekerjaan Tuhan apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahkan kalau tidak ada pun Tuhan akan mengadakan. Karena Tuhan dengan segala kekuasaan yang ada. Engkau menyertai dan memberkati Sirma, berkati dia dalam pelayanan-pelayanan karena terlalu banyak. Kadang dia handle dan kadang teman-teman kadang agak iri atau apalah Tuhan, tetapi Tuhan hamba minta tutup bungkus dia supaya dia melakukan semua dengan hati yang baik, pikiran yang baik dan atas petunjuk Tuhan supaya dia melakukan. Dan Tuhan juga mau menolong supaya membagikan semua supaya hamba-hamba Tuhan anak-anakmu di Kementerian Perindustrian itu bisa melakukan semua. Hamba juga doakan buat Mbak Jelita. Tuhan jamah dan menyertai dia. Dalam kehidupan dia sudah agak senior, Tuhan jamah menyertai dan berkati dia. Baik dalam keluarga dia, suaminya, Engkau menyertai dan berkati. Anak-anaknya menyertai dan berkati mereka dalam pendidikan sehingga dia bisa menjadi ibu yang suci hatinya, ibu yang bijak, ibu yang mengasihi suami dan anak-anaknya.
Begitu juga Engkau menyertai dan menuntun pekerjaan dia, banyak yang dia lakukan. Kadang mereka tidak punya waktu untuk kehidupan sendiri. Tetapi Tuhan Engkau tuntun dan Engkau berikan supaya semua dapat mereka melakukan. Berkati mereka dan hamba tahu satu, Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala. Itu janji firman kebenaran-Mu. Hamba juga doakan Sirma dan anak-anak, Engkau menyertai dan berkati anak-anak dia yang sudah menuju gadis, Tuhan jamah menyertai dan berkati. Tuntun apa yang tidak mampu Sirma lakukan, Engkau yang menjamah hati dan pikiran mereka, merubah menjadi baik. Begitu juga suami Sirma, Engkau menyertai dan memberkati. Apapun persoalan hidup mereka, hamba tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Begitu juga Jelita, begitu juga dengan hamba. Hamba mau mengucap syukur, hamba sudah pensiun dan hamba menikmati hidup bersamamu, hidup menikmati melayani keluarga dan semua. Hamba punya waktu dan hamba masih bisa mencapai umur. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur atas setiamu bagi kami. Terima kasih berkati anak-anak hamba dalam pendidikan. Terima kasih juga Tuhan telah menolong sehingga anak yang kecil boleh menyelesaikan di Telkom. Tuhan terima kasih semua karena anugerah-Mu. Begitu juga anak yang besar Engkau menyertai berkati dalam kehidupan masa depan mereka Engkau tolong. Anak-anak kami semua Tuhan berkati. Berikan anak-anak orang yang beriman boleh menikmati dan boleh diberkati. Di dalam nama suami-suami kami Engkau jamah menyertai dan berkati. Sehingga kami dimudahkan. Dan perlengkapi kami menjadi ibu yang suci hatinya. Ibu yang bijaksana. Ibu yang selalu taat kepadamu. Dan mata ini tertuju kepadamu. Banyak pekerjaan yang besar hamba tahu bahwa Tuhan bisa melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan firman kebenaran-Mu. Terima kasih berkati kami. Kami doakan buat teman-teman kami yang Alex Tuhan. Hamba doakan Alex istri dan anak. Dia telah Tuhan karuniakan anak dan itu juga kami mendukung dia. Dan Tuhan sendiri telah nyatakan memberikan bagi dia berkati dia. Sehingga dia punya waktu buat Tuhan. Anak menjadi berkat tetapi jangan berkat menghalangi semua. Berkati Alex. Karena dia juga anak-anak-Mu. Hamba datang dan doakan juga Tiur Tuhan jamah menyertai dan memberkati Tiur dalam pekerjaan dia. Mereka yang selalu berdoa bersama kami hamba doakan supaya Tuhan panggil mereka untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Hamba juga datang dan doakan Friday Engkau jamah menguasai anak ini. Berkati dia dan tuntun dia. Semua kehidupan dia. Hamba datang dan doakan juga buat Olive Tuhan jamah dan kuasai. Mereka adalah pengurus-pengurus pusat. Tuhan menyertai dan memberkati. Dia akan S2 berkati dia suami dan anak. Hamba juga doakan tenangkan hati dan pikirannya. Mata hatinya Tuhan arahkan kepadamu sehingga dia kuat menghadapi kehidupan ini. Begitu juga dengan Friday dan Olive ini. Hamba datang dan doakan Mei Tuhan. Tuhan hamba mau doakan, hamba minta kuasa Allah menyediakan. Anak-anak ini teman hidup yang sepadan dan takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus dengan cara-Mu, Engkau buka jalan bagi teman-teman kami. Banyak yang membutuhkan teman yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati mereka, buka jalan dan Tuhan siapkan bagi mereka. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Hamba datang dan doakan juga masih ada teman-teman lain yang belum hamba doakan. Bu Serly, Bu Ivon, semua yang pernah mengikuti doa. Kami minta berkati mereka dan panggil mereka untuk mengikuti acara hari Sabtu ini. Tuhan terima kasih. Hamba doakan bangsa dan negara ini, bangsa yang besar. Tuhan hamba mendengarkan dari Israel. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di situ. Bahwa Perdana Menteri mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang miskin, bangsa yang so agama, tetapi bangsa juga yang mau tahu tentang, mau ikut campur urusan orang. Tuhan ampuni kami.
Bangsa Indonesia ini ada sebagian orang yang senantiasa mereka kecil tetapi mereka merasa tinggi hati. Tuhan taklukkan siapapun dia itu, taklukkan. Sehingga mereka tidak sombong karena mereka pikir bahwa bangsa besar. Masih ada bangsa-bangsa besar. Masih ada bangsa yang diberkati. Tuhan jamah sehingga bangsa Indonesia ini. Tuhan angkat segala sombongnya. Tuhan angkat segala pengen campur tangan dengan hal yang tidak berguna. Tuhan jamah terutama pemimpin-pemimpin kami. Taruh hati yang baik hati daripadamu. Karena mereka diangkat menjadi pimpinan atau pemimpin kami. Engkau perlengkapi dengan hati yang baik. Seperti Prabowo ini. Tuhan jamah dan taruh hati yang baik. Kami tidak mengerti, tetapi Tuhan yang menciptakan dia. Jamah hati dan pikiran, supaya dia berbuat baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jamah dan berikan dia kuat, dia sehat untuk memimpin bangsa ini. Hamba doakan Gibran juga, Tuhan jamah dia, sehingga dia tidak... Tuhan taruh hikmat pengertian bagi dia sehingga mereka dapat memimpin bangsa Indonesia ini. Hamba tahu bahwa semua tingkah laku politik-politik yang jahat, banyak yang korupsi ini, engkau tangkap mereka satu persatu, engkau bawa karena banyak rakyat menderita karena tingkah laku kelakuan mereka. Tidak ada satupun yang korupsi, orang-orang bos-bos yang di DPR ini semua korupsi. Tuhan, kalau manusia tidak melihat, Tuhan Yesus melihat. Engkau jamah hati mereka. Engkau tuduh mereka. Sehingga walaupun mereka bergelimpang duit, tetapi mereka boleh sadar bahwa mereka sudah mencuri apa yang menjadi milik bersama. Tuhan ampuni mereka. Hamba juga doakan pajak yang semakin ditambah-tambahkan membuat penderitaan. Tuhan jamah segala kebijakan yang ada, engkau ikat dan taklukkan semua sehingga tidak menyusahkan rakyat. Tuhan Yesus, banyak rakyat yang menderita. Tetapi engkau jamah dan engkau menolong rakyat-rakyat ini sehingga mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba doakan juga buat baik pimpinan dari pusat, Presiden Jokowi, jamah sehingga dia menjadi baik. Jangan ego, jangan kekuasaan merusak semua. Engkau bakar kekuatan iblis yang ada pada dirinya. Dalam nama Yesus, selamatkan dia. Sehingga dia boleh melihat kebenaran untuk bangsa Indonesia. Prabowo, engkau persiapkan dia. Gibran engkau persiapkan. Hamba doakan DPR ini engkau ikat rakus dan serahkan duit. Bakar mereka dengan kuasamu. Dan pimpinan-pimpinan kami dengan segala kekuasaan engkau hancurkan kejahatan yang ada. Dan rubah mereka menjadi baik. Supaya mereka melihat di bawah mereka masih banyak orang yang menanti pertolongan. Buka jalan dan berkat. Pilkada juga Tuhan ambil alih Tuhan. Karena syarat akan politik, syarat akan duit, syarat akan segala ketidakbijaksanaan. Di dalam nama Yesus Tuhan ikut campur tangan. Kami tidak tahu, kami juga tidak mau mengatur Tuhan. Tetapi di dalam nama Yesus Tuhan ambil alih semua. Engkau punya kuasa. Engkau punya kuasa di bumi, di sorga, bahkan di kolong langit. Dan engkau punya kuasa, namamu terlalu besar. Karena engkau telah merendahkan diri, sehingga Allah meninggikan engkau. Kemuliaan kami kembalikan bagimu. Terima kasih atas kehidupan hari ini. Kami bertiga ada. Karena Tuhan bersama kami. Taruh hati kami tetap setia. Taruh hati kami yang menyembah, memuji, memuliakan, dan meninggikan engkau. Taruh hati kami yang melayani. Taruh hati kami yang melayani suami dan anak-anak kami. Dan berikan kami boleh menjadi terang Tuhan. Kami tahu bahwa duit, orang dunia butuh duit. Tetapi kami membutuhkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada berkat. Ada kesehatan, ada damai sejahtera, ada berkat buat anak dan semua suami. Kami doakan di dalam nama Yesus berkati kami semua. Kami tidak takut menghadapi hidup ini. Kami akan hidup dengan Tuhan dan kami tahu bahwa keluarga yang akan diberkati, anak-anaknya akan diberkati, orang yang takut akan Tuhan.
karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu. Kami percaya isi terus kami dengan firman-Mu. Berikan firman itu bertumbuh. Berikan firman itu berbuah. Dan buah-buah dapat kami bagikan kepada adik-adik kami, kepada saudara-saudara kami, kepada anak-anak-Mu yang mau mendengarkan. Berkati semua hamba, minta berkati hamba Sirma, dan Yelita, dengan teman-teman kami yang lain, dengan keluarga besar kami. Berkati berkat keuangan, berkati berkat damai sejahtera, berkati kami, berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan di dalam nama Yesus, lengkapi kami dengan apa yang mau Tuhan berlengkapi. Terima kasih atas hidup hari ini. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan ambil alih. Karena hidup ini nafas Tuhan yang punya. Kami mengucap syukur, biarlah nafas kami memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan janda, balu, yatim, piatu, fakir, miskin, Engkau tolong. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Hamba doakan buat hamba-hamba Tuhan yang ada, Tuhan jamah mereka sehingga mereka tidak dipakai iblis. Tetapi mereka boleh setia dan taat kepadamu, dan mereka boleh bekerja untuk Tuhan. Inilah doa kami naikkan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan berkati ya. Lita. Jadilah anak-anak Tuhan yang terang ya. Tuhan berkati Dulu ya. keluarga kita. Terima kasih. Kita nyalain kamera dan cerita. Firma, aku siap kalau ada kerja yang bisa ini, karena kamu juga nggak usah khawatir, pekerjaan Tuhan akan kirim orang untuk bantu. Ya. Oke deh. Saya foto dulu ya. 1, 2. Foto dong. Ya, foto ya. 1,